semuanya, selamat siang. Dengan aku Vanessa aku di sini. Aku nih lagi berada di Museum Kampung Betawi di Setu Babakan. Nah, kali ini kita bakal ngewawancarain orang yang lagi kunjungan nih dari SMA Negeri 30. Dengan siapa di sini? Aku Gayata Maliksan. Aku Angelica Kristi. Nah, aku mau nanya-nanya nih Kak, sebelumnya boleh apa enggak? Boleh. Oke, jadi yang pertama, sebelumnya pernah kesini enggak sih? Belum, ini pertama kali. Belum pernah. Oh, baru pertama kali semua ya. Jadi mau nanya juga nih, kesan-pesannya mungkin pas pertama kali kesini tuh apa gitu? Pesan pertamanya tuh kayak tepatnya tuh kayak khas banget Betawinya, dan aku juga dapat banyak ilmu baru di sini tentang Betawi. Pesan saya, tempat ini baik, sejuk, dan sangat cocok untuk murid-murid sekolahan di sekitar Jakarta maupun sekitarnya untuk mempelajari ciri khas Betawi. Oke, baik mungkin itu aja ya. Terima kasih yang sudah nonton wawancara ini dengan kita anak SMA 30. Lanjutkan prestasi, kreasi, dan kolaborasi. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Faiza Mira Kanarina dari kelas 10-3. Dan saya Ririn Caisa Fitri dari kelas 10-3. Nama saya Rizky Febrian dari kelas 10-3. Jadi di sini kita mau memberikan pesan dan kesan dari kita. Kalau dari aku, pesan-kesan di tempat ini, kita kan sekarang lagi ada di Perkampungan Betawi atau bisa dibilang Museum Betawi ya. Ini jujur ini baru pertama kalinya saya berada di tempat ini, dan tempat ini lumayan bagus dan cukup luas juga. Dan di sini ada beberapa ikon Betawi yang baru saya ketahui juga, dan ini juga sebagai pengalaman baru buat diri saya sendiri. Oke, kesan-kesan bagi saya itu saya tuh jadi paham tentang kebudayaan Betawi. Nah, terus di sini saya juga tahu bagaimana caranya melestarikan budaya Betawi. Lalu kalau dari saya itu sebenarnya sama sih dengan Faiza dan Ririn. Saya juga baru pertama kali ke tempat sini. Nah, di sini saya tuh dapat banyak pengalaman. Saya dapat banyak tentang ilmu tentang Betawi, tentang Jakarta, tentang suku yang ada di Jakarta ini. Saya juga mendapat pengetahuan tentang rumah-rumah adat, tanaman, dan ikon-ikon yang ada di Betawi ini. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Nining. Bagaimana kesan dan pesan Ibu tentang Museum Betawi ini, Bu? Museum Betawi ini sangat penting di zaman sekarang ini ya, anak-anak apalagi untuk mengetahui kebudayaan kita masih yang zaman dulu, maksudnya gitu, kebudayaan Betawi yang hampir sekali ini punah. Dengan adanya kita kemari, kita bisa tahu jadi rumah-rumah adat Betawi kayak seperti apa, makanan-makanan Betawinya apa. Jadi pengennya kesan kami kalau kesini nih anak-anak muda lebih tahu lagi budaya kita waktu itu, budaya zaman dulu itu Jakarta. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru SMA Negeri 30. Saya Ibu Ratu. Saya Ibu Rini. Herni. Muslim. Amiruddin. Hari ini membawa siswa kelas 10 mengunjungi Kampung Betawi Setu Babakan dalam rangka penguatan proyek profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Tujuannya dengan melihat situasi dan kondisi di sini, harapannya mereka memahami dan menggali kembali kebudayaan Betawi yang mungkin sudah mulai terlupakan oleh anak-anak muda. Kesannya ketika masuk ke sini cukup luar biasa, lingkungannya sangat asri, tenang, koleksinya sangat banyak, dan kalau bisa tambahannya koleksinya ditambah lagi. Kemudian kamar mandinya oke, ruang ibadahnya oke, makanannya oke. Mungkin Bu Rini mau menambahkan? Pokoknya semuanya keren. Sangat berkesan sekali. Bu Herni mungkin? Sama Bu Rini, sangat terkesan pas masuk sini. Sejuk, udara Betawi, kampung Betawi tempo dulunya berasa. Walaupun ini lebih bersih, cantik, asri yang jelas. Pokoknya di sini nggak rugi deh, kesini sangat menarik nih di Kampung Betawi ini, asri banget pokoknya tempatnya. Ya,
kesannya ya sangat menyenangkan gitu ya. Jadi satu kata, luar biasa. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini, anak 30 khususnya lebih memahami kearifan lokal sehingga mereka sadar menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Terima kasih. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Rifat Pratama Ramadan dari SMA Negeri 30. Perkenalkan nama saya Muhammad Nofalatu Konsina, kelas 10-3. Perkenalkan nama saya Dodenika Putra dari kelas 10-3. Jadi, pesan dan kesan saya selama di sini itu saya menjadi tahu banyak budaya-budaya Betawi yang awalnya belum saya kenal, seperti kayak bentuk-bentuk rumah adat, budaya-budaya pakaian, filosofi-filosofi hidup mereka pun saya juga tahu di beberapa. Di sini koleksinya cukup banyak ya. Dari museumnya sendiri tadi ada alat-alat rumah tangga, sepeda zaman dahulu, serta rumah-rumah adatnya ini banyak banget, dan menurut saya ini bagus untuk menambah pengetahuan. Ya, benar-benar. Untuk saya sendiri banyak sih pengetahuan yang saya dapat di sini, terutama untuk rumah-rumah adatnya. Sebelumnya kan kita belum tahu kayak rumah adat Betawi ini, yang ini nih fungsinya apa, ini fungsinya apa. Jadi setelah kita diajarkan oleh guide-nya, kita jadi tahu nih kayak ada rumah rumah joglo, rumah gudang, nah ada rumah kabayan juga, ya seperti itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih. Oke guys, pada hari ini gue ada di situs Cagar Budaya Betawi namanya Situ Babakan, dan gue pengen interview teman-teman gue nih yang kayak udah wajahnya udah nggak sabar banget di interview. Oke, yang pertama ini siapa namanya? Felicia dari kelas 11. Dari kelas 11. Mau nanya nih, udah pernah ke Situ Babakan belum? Sebelumnya belum pernah. Apa sih yang lu dapat selalu kesini gitu vibes-nya? Seperti yang kita tahu kan Indonesia ini kan beragam ya, banyak budaya yang bisa kita pelajari. Nah sekarang hari ini kita datang ke sini belajar tentang budaya Betawi, dan budaya Betawi itu ternyata wah gila sih, itu keren banget ya. Budaya Betawi itu ternyata selain makanannya itu ternyata juga ada baju adat pernikahannya, ada benda-bendanya juga yang lain. Tapi tadi yang kita lihat sih keren banget, termasuk makanannya yang tadi kita coba-cobain. Tadi udah nyobain makanan mana nih? Tadi ada beli kerak telur, lumayan enak sih, lumayan. Boleh spill nggak harganya? Spillnya kalau harga yang telur ayam sekitar 20 ribuan, 20 ribu. Yang bebek 25 ribu. Oh beda 5 ribu ya? Iya. Kalau untuk pernak-pernik kayak Betawi gitu, kayak bajunya itu apanya? Aku nggak beli sih, cuman tadi aku cuma ngeliat-ngeliat doang. Ternyata ada yang jual juga, keren banget. Tadi udah itu kan, udah masuk tadi ke museum Betawinya. Tadi yang lu lihat pas lu masuk di museumnya itu apa sih? Boleh ceritain nggak? Ada banyak sih, cuman yang buat gue tertarik itu ada mesin ketik, ada mesin ketik, terus sama ada meja rias sama meja makan yang waktu zaman Betawi dulu, itu keren banget sih kelihatannya, emang kayak wah ini dulu banget ya kelihatan gitu, jadi bagus museumnya. Oke, kita lanjut kepada temannya dia. Wah. Oke, tadi kita udah mendengar penjelasan dari Citra mengenai pembuatan kerak telur. Sekarang kita tanya kepada kawannya. Perkenalkan nama siapa? Amorella. Amorella. Saya mau nanya sedikit tentang ondel-ondel. Perbedaannya itu apa sih? Nah, ondel-ondel tuh ada yang cewek dan cowok. Kalau untuk yang cowok, mukanya merah melambangkan keberanian. Dan hiasan di kepalanya mempunyai 25 tusuk. Sedangkan yang perempuan mukanya berwarna putih untuk melambangkan kesucian, dan tusukan di kepalanya ada 20 tusuk. Zaman dulu, ondel-ondel sering taruh di depan rumah untuk mengusir roh-roh jahat. Halo semuanya, jadi aku di sini kayak lagi habis beli kerak telur. Kalian bisa lihat. Nah, di sini aku bareng sama ibunya yang buat kerak telur. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nabila, Bu. Kalau nama ibunya siapa ya? Kalau saya namanya Empo Eha. Oke. Di sini juga aku mau sekalian ngasih pertanyaan-pertanyaan seputar kerak telur. Kayak kalau dari ibu sendiri berjualan kerak telur tuh dari kapan ya, Bu? Di sini dagang saya kurang lebih udah 18 tahun. Wah, cukup lama ya. Terus untuk pembuatan kerak telur ini kira-kira kesulitannya di mana ya, Bu? Ya, alhamdulillah sih nggak ada kesulitan. Oke, kalau yang tadi aku lihat sih lumayan sulit ya, karena kayak dibalikin juga gitu kan. Terus habis itu bahan-bahan pembuatan kerak telur tuh apa ya, Bu? Pertamanya itu ada beras ketan. Ini beras ketan yang kita rendam selama 15 jam. Nah, terus ada serundeng. Serundeng itu bahannya dari kelapa dan juga bumbu-bumbu dapurnya. Nah, dan ini yang ketiga telur. Ini bahan utama.
ya, itu bahannya. Nah, terus ini kita ada bumbu-bumbunya, ada ebi, ada garam, ada lada, dan ada sasa. Dan untuk toppingnya itu kita ada bumbu kering dan bawang goreng. Nah, itulah bahan-bahan pembuatan kerak telur. Oke, sekian dari pertanyaan dari aku. Makasih semua. Halo semuanya, kali ini saya lagi di Setu Babakan dan di sini ada selendang mayang, makanan khas Betawi. Sekarang kita mau tanya-tanya yuk. Halo Mbok, Halo juga. namanya siapa nih? Namanya Mpok Mayang. Pok Mayang jualan selendang mayang udah berapa tahun nih? Dari tahun 2008. Udah lama juga ya. Nih cara pembuatan selendang mayang tuh kayak gimana sih, Pok? Cara pembuatannya itu sama aja, kita kayak masak, mau bikin agar. Kayak bikin agar. Kalau untuk bahan-bahannya kita pakai sagu aren, tepung beras, sama garam. Udah itu aja. Oh, udah itu aja ya. Ini kesulitan membuat selendang mayang tuh apa aja, Pok? Kalau untuk kesulitan paling cuma capek karena berat. Tapi kalau untuk ininya enjoy aja, biasa. Ini pembuatannya berapa lama sih, Pok? Kalau pembuatan sebentar. Pembuatannya paling lama 10 menit. Yang lama itu pendinginan, bisa 3 jam. Oh, ya udah, makasih ya, Pok. Oke, jadi itu adalah proses pembuatan selendang mayang dan bersama Mpok Mayang juga. Terima kasih. Oke, karena tadi kita sudah mewawancari teman Nadia namanya Felicia, selanjutnya kita wawancarin kawannya. Perkenalkan namanya siapa? Citra dari 10.1. Oke, tadi kan si teman lu Felicia udah menyinggung tentang kerak telur. Kerak telur kan. Boleh dikasih tahu nggak kerak telur itu apa? Gitu. Nah, kalau kerak telur itu tuh makanan dari Betawi gitu kan. Nah, ini nih ada iniannya. Nah, untuk nama wajannya itu tuh anglo. Nah, arangnya terbuat dari batok kelapa. Nah, bahan-bahannya tuh ada beras ketan dan itu direndam selama 24 jam. Terus ada serundeng basah dan serundeng kering. Nah, serundeng basah ini tuh untuk dicampurkan pas dimasaknya. Sedangkan serundeng keringnya itu tuh untuk toppingnya. Nah, terus ada garam, ebi, sasa, terus ada pakai telur ayam atau telur bebek. Nah, Tadi kan kita udah mengetahui penjelasan dari Citra, saya lupa namanya, mohon maaf. Saya mau nanya lagi, kenapa kerak telur ini menggunakan batok kelapa? Nah, di proses pembuatan kerak telur ini kan ada proses di balik gitu kan. Nah, kalau misalkan di balik itu, kalau misalkan menggunakan arang, itu bisa menempel pada permukaan kerak telurnya, permukaan atas kerak telurnya gitu. Nah, kalau misalkan batok kelapa itu tidak akan menimbulkan ada bekas-bekasan di kerak telurnya. Halo guys, jadi di sini perkenalkan nama aku Sanas Aliana dari kelas 10-4. Kita bakal tanya-tanya murid SMA 30 yang baru ke Setu Babakan. Ayo kita datengin aja kakaknya. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalan dulu gak? Namanya siapa dan dari kelas berapa? Halo, nama aku Karima Balkis dari kelas 10-4. Jadi kamu di sini baru pertama kali atau emang sebelumnya sudah pernah ke Setu Babakan? Kebetulan aku baru pertama kali ke sini. Aku mau tanya kesan-pesan kamu selama datang ke sini gimana tuh? Tempat ini seru banget sih. Kita bisa tahu sejarah-sejarah tentang Betawi, mulai asal-usul ondel-ondel, dari golok, dan baju-baju yang mereka punya. Terus kesannya gimana nih buat di tempat? Bagus sih, semoga dipertahankan semua yang ada di sini, jadi tetap bagus untuk generasi kedepannya yang bisa datang ke sini lagi. Terima kasih ya Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelo Ramadan, perwakilan dari SMA 30 Jakarta untuk mengunjungi ke situs cagar Betawi ini, nama situ Babakan. Oke, sekarang kita ada narasumbernya ini, Bapak siapa Pak? Perkenalkan Pak. Kiki. Bapak Kiki, Pak. Oke. Bapak Kiki, kira-kira Bapak tahu nggak sih ini danaunya itu apa namanya Pak? Namanya Setu Babakan. Oke, namanya Setu Babakan ya. Bapak orang sini Pak? Bukan sih, dari Ciputat. Oh, dari Ciputat. Bapak pernah dengar nggak sih Pak ada kayak cerita-cerita gitu tentang danau ini? Ceritanya apa ya? Paling sih budaya Betawi sih, lebih ke budaya Betawi. Di sini tempat orang-orang main aja sih, nongkrong gitu.
Biasanya kalau tempat-tempat nongkrong kayak gini nih kan kayak tempat wisata ya Pak ya. Itu paling ramai itu di hari apa aja ya Pak ya? Biasanya sih kalau dilihat sih Sabtu Minggu ya, banyak orang libur gitu. Sore keseringan sih. Oh sore ya. Oke. Oke, gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Rahmawati Sadino dari SMA Negeri 30 Jakarta. Nah, kali ini saya akan wawancara nih warga asli dari daerah Situ Babakan. Ada bapaknya, nama bapaknya siapa? Abdul Qahar Jailani. Bapak di sini tahu nggak nama danaunya danau apa nih? Situ Babakan. Danau Situ Babakan tuh biasanya rame-rame tuh pas lagi kapan sih Pak? Hari Sabtu, hari Minggu. Ya Sabtu hari Minggu aja di sini. Oh berarti banyak wisatawan ya kalau misalnya lagi hari libur? Ah iya, banyak orang-orang. Okay. Banyak nih orang-orang jalan-jalan ke sana ke sini ya banyak berputar-putar. Makasih ya Pak infonya. Sama-sama ya. SMA 30. Tercipta prestasi, kreasi dan kolaborasi. 30.